Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Azam dari 12 IP1. Di sini saya akan presentasikan atau membacakan runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangannya pada perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi pertama-tama, selama tahun 1960 dan sampai 1970, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR atau yang bisa kita kenal sebagai Uni Soviet, terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik semua itu ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontakan itu dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami saingan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengaksesai ekonomi Uni Soviet dan mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara Uni Soviet saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, Uni Soviet kehilangan kekuatan di Eropa Timur. Pada 1980 sampai 1990-an, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaruan Uni Soviet. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi Uni Soviet yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Beberapa pemikirannya yaitu demokratisasi atau demokratisasi. Jadi di pemikiran ini tuh yang demokratisasi itu kebebasan berekspresi menyebabkan munculnya kekuatan oposisi di parlemen USSR. Akibatnya banyak pertentangan dan persaingan di parlemen dan partai. Selanjutnya, glasnost atau keterbukaan diberikan pada masyarakat untuk mendiskusikan pemikiran dan ide nasionalisme. Yang ketiga adalah perestroika atau rekonstruksi ekonomi. Langkah besar dalam ekonomi untuk menstrukturisasi dan merekonstruksi ekonomi negara. Zaknos, proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Pemikiran-pemikiran tersebut tentunya mendapat pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanayev adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik Uni Soviet, nyatanya kondisi politik Uni Soviet semakin tidak stabil. Banyak negara bagian Uni Soviet yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan Uni Soviet pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya, yang masih bertahan dalam Uni Soviet adalah negara yang mengawali pembuatan Uni Soviet. Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Perpecahan Uni Soviet sebagai negara komunis adanya pun melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya perang dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Meski Uni Soviet telah tidak ada, menurut Grant Branton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan Uni Soviet adalah contoh keberhasilan ideologi Marxis-Lenis yang diwujudkan menjadi negara. Jadi kan salah satu yang keluar dari Uni Soviet itu adalah Ukraina. Dan kenapa Ukraina bisa terlibat konflik lagi nih dengan Rusia atau
sama-sama negara perpecahan Uni Soviet itu. Jadi tanggal 23 Juni 1917 Republik Rakyat Ukraina berdiri sebagai negara Ukraina modern. Republik ini tulis Nicholas Yanskovsky dalam A History of Russia 1963 diakui internasional. Sebelum itu Ukraina merupakan bagian dari pemerintahan sementara Rusia. Usai revolusi Rusia, revolusi ini menggantikan sistem Tsar di Rusia menuju pembentukan Uni Soviet. Republik Rakyat Ukraina tak bertahan lama dan jatuh seiring dedikasi negaranya Ukraina yang anti-sosialis pada 29 April 1918. Namun pemerintah baru ini juga berlangsung singkat saja dan berakhir pada Desember 1918 dan digantikan kembali oleh rakyat Ukraina dengan pusatnya di Kiev. Perjanjian Riga pada 18 Maret 1921 semakin memperumit utusan kekuasaan di Ukraina karena banyak kepentingan yang ikut bermain. Terjadilah perang Ukraina Soviet yang berakhir dengan memasukkan wilayah Ukraina ke dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet yang merupakan representasi dari Rusia. Lalu ternyata Ukraina ini sudah sempat memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi dengan segala kedinamika dalam perjalanan sejarah dan kerumitannya dengan Rusia, wilayah Ukraina ikut terseret ke Perang Dunia II yang dilanjutkan Perang Dingin. Perang ini melibatkan dua kubu besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur yang kita semua udah tahu ya. Blok Barat itu Amerika dan Timur adalah Uni Soviet. Dikutip dari Ukraine A History yang disusun oleh Orsett Stubleny pada 21 Januari 1990, lebih dari 300.000 warga Ukraina membentuk rantai manusia untuk kemerdekaan Ukraina antara Kiev dan Lviv. Berikutnya, tanggal 24 Agustus 1991, Dewan Agung Ukraina menyatakan bahwa hukum dari Uni Soviet tidak berlaku lagi di Ukraina. Dengan kata lain, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet meskipun belum secara de jure. Hingga akhirnya, tanggal 1 Desember 1991, digelar referendum oleh rakyat Ukraina untuk menentukan pilihan tetap bersama Uni Soviet atau merdeka sebagai negara sendiri. Hasil referendum menyebutkan bahwa lebih dari 90% warga Ukraina memilih merdeka dengan suara bulat di setiap daerah. Pada akhirnya, yang sama setelah referendum, seperti dilansir BBC News, laporannya bertajuk Ukraine Country Profile. Warga Ukraina memilih presiden mereka untuk pertama kali adalah Leonid Kravchuk yang terpilih sebagai presiden pertama Ukraina. Ukraina benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh setelah Uni Soviet resmi membubarkan diri pada 26 Desember 1961. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional. Penyebab perang Rusia versus Ukraina nih sekarang. Jadi kayak setelah segala macam diplomatis, ada percikan-percikan api kemarahan. Jadi penyebab perang Rusia dan versus Ukraina ini terkini sejak menjadi negara mereka, Ukraina masih kerap terlibat polemik atau ketegangan dengan Rusia, terutama pada era pemerintahan Presiden Ukraina kedua, yakni Viktor Yushchenko yang menjabat sejak 2005 hingga 2010. Penyebabnya terutama karena Yushchenko lebih merapat ke Uni Eropa ketimbang dengan Rusia. Jadi lebih jelas itu merapat dengan ini juga Amerika, karena Uni Eropa ada sangkut paut ya pasti. Ketegangan meningkat lantaran krisis Crimea tahun 2014. Kawasan semenanjung Crimea yang semula di wilayah Ukraina didedikasikan oleh Rusia. Dilaporkan BBC News 13 November 2014, krisis Crimea memicu kemerusutan dan perpecahan di Ukraina bagian timur dan selatan. Tanggal 11 Mei 2014, gerakan separatis di Ukraina mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Dua wilayah ini adalah yang paling memicu terjadi kembali konflik Ukraina dan Rusia sejak tahun 2021 dan memicu perang pada Februari 2022. Donetsk dan Luhansk yang termasuk dalam area bernama Donbas dihuni oleh mayoritas warga yang dekat dengan kultur Rusia. Ratusan ribu rakyat Donbas bahkan sudah berstatus sebagai warga negara Rusia. Pada Kamis
24 Februari 2022, Vladimir Putin yang kita kenal sebagai bapak-bapak galak itu, bapak-bapak baik cuman bapak-bapak yang serem, menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk mengirimkan operasi militer ke Ukraina. Dia berkata, "Saya telah membuat keputusan operasi militer," ucap Putin seperti ditawarkan AFP Kamis pagi. Putin menganggap Ukraina sebagai ancaman dan berdalih melindungi warga sipil. Ia juga menuding Amerika Serikat dan sekutu yang memicu keputusan tersebut karena mengabaikan pemerintahan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Seperti kita tahu, ketika Ukraina gabung dengan NATO, maka besar kemungkinan di Ukraina ada pangkalan NATO, yang berarti ada pangkalan tentara Amerika di sana. Tak hanya itu, Putin juga memperingatkan kepada negara-negara lain untuk tidak mengganggu misi Rusia di Ukraina ini. Jika tidak, ada ancaman mereka yang tentunya dilontarkan oleh Presiden Trump itu. Pada siapapun yang akan mempertimbangkan untuk ikut campur dari luar, jika Anda melakukannya, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Semua keputusan yang relevan telah diambil. Saya harap Anda mendengar saya. Itu kata Putin, dan itu sangat Trump ya. Pihak Ukraina tidak tinggal diam dengan membahas pernyataan perang oleh Rusia. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oleg Niklenko, Ukraina menegaskan akan memberikan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air mereka. Wilayah Ukraina sebuah pelanggaran menjanjikan terhadap statuta PBB, norma juga prinsip hukum internasional, tugas Lutsenko. Jadi begitu, dan belum ada update lagi tentang Rusia dan Ukraina. Jadi ya begitu, konflik yang cukup tegang. Semoga baik-baik saja akhirnya. Saya Hasan Azam, cabut undur diri.